Martial Peak 3330. Ketika dia memikirkan hal ini, Kyongki senang. Meskipun mereka berdua adalah roh ilahi, arogansi ras naga tidak disukai oleh ras manapun. Tentu saja, Kyongki juga tidak menyukainya. Ras naga yang arogan seperti itu sebenarnya memiliki hubungan yang tak terbayangkan dengan manusia. Sekarang, dia ingin melihat seperti apa wanita naga itu. Orang tua ini ingin melihat apakah naga bau itu masih berani menjadi sombong di depan orang tua ini setelah skandal seperti itu. Sepanjang jalan, di punggung Kyongki, Fu Ling mengobrol tanpa henti, sengaja atau tidak sengaja mencoba mendekati Yang Kai. Jika bukan karena Mo Xiaoqi yang berjaga di samping, dia akan menempel di dekatnya. Antusiasme seperti itu membuat Yang Kai tidak bisa menerimanya. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan wanita naga ini. Berbicara secara logis, karena dia telah menipunya dengan sangat menyedihkan, bukankah seharusnya dia menyimpan dendam? Mengapa dia berusaha menyenangkannya? Jika semua ras naga seperti dia, bagaimana mungkin ada martabat? Laut biru menghadap ke langit, ombak naik dan turun. Pulau-pulau spiritual tanpa siapapun kecuali banyak harta melintas di bawah kaki mereka. Pulau naga bisa dikatakan sangat kaya. Namun, harta karun yang akan membuat seorang pejuang di dunia luar sangat cemburu tidak ada apa-apanya di mata ras naga. Ini karena mereka semua sangat kuat dan hal-hal ini tidak berguna bagi mereka. Satu-satunya hal yang berguna adalah bunga darah naga, tetapi hampir dihancurkan oleh Yang Kai. Setelah bepergian selama 2 hari penuh, sebuah pulau berbentuk setengah bulan muncul di depan mereka. Pulau itu hanya sekitar 100 mil dalam radius. Itu tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Itu lebih dari cukup bagi ras naga untuk hidup. Itu adalah pulau spiritual Sister King. Fu Ling menunjuk ke pulau bulan sabit dan berkata dengan nada kesepian. Meskipun dia telah bepergian dengan Yang Kai selama 2 hari terakhir, dia tidak berhasil meredakan hubungan antara dia dan Yang Kai. Sebaliknya, dia terlalu antusias dan membuatnya waspada. Hal ini membuat Fu Ling sedikit tertekan. Ada juga Yang Sue yang menjaganya seperti pencuri. Jika bukan karena Yang Kai, dia akan menamparnya sampai mati. Namun, Yang Sue inilah yang mengawasinya sepanjang waktu. Selama dia membuat gerakan sekecil apapun, dia akan diperingatkan. Disinilah Kinger tinggal. Yang Kai mengungkapkan ekspresi heran. Dia pernah ke pulau ini sebelumnya. Sebelumnya, ketika dia mencari Zuking, dia berlari ke banyak tempat dan menginjak banyak pulau spiritual. Saat itu, tidak ada seorang pun di sini. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah pulau spiritual Zuking. Fu Ling tersenyum dan berkata, itu benar. Saudari King seharusnya berada di pulau ini. Dia dan tetua ketiga dihukum untuk tinggal di Pulau Naga untuk merenungkan kesalahan mereka. Jika itu bukan kecelakaan, mereka tidak akan bisa tinggalkan Pulau Naga setidaknya selama 100 tahun. Kakak ipar, jika kamu merindukannya, kamu bisa datang dan mengunjunginya lebih sering. Yang Kai mendengus, 100 tahun. Ini perintah penatua kedua. Fu Ling menjulurkan lidahnya dan berkata, selain penatua kedua, siapa lagi yang bisa memberi perintah seperti itu? Semua orang paling takut pada penatua kedua. Baiklah, karena kita sudah di sini, tidak perlu bagimu untuk memandu sisa perjalanan. Pergi dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Yang Kai melambaikan tangannya. Fu Ling cemberut dan berkata, kakak ipar terlalu kejam. Setelah menggunakan saya, Anda membuang saya. Saya tidak mau. Jarang saya kembali, jadi saya tidak ingin kembali jadi awal. Saya ingin melihat Sister King juga. Yang Kai memandangnya dari sudut matanya, apakah kamu percaya bahwa aku akan memberimu pelajaran? Saat dia mengatakan itu, dia membuat segel tangan. Ekspresi Fu Ling segera berubah. Dia melompat turun dari punggung Kyongki dan tertawa datar, kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan mengganggumu dan Sister King, oke. Dia mengutuk dalam hatinya. Dia benar-benar tidak mengerti situasinya. Dia mengiring dirinya sendiri kepadanya, namun dia masih bergeming. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia masih laki-laki. Yang Kai melambaikan tangannya padanya. Baru pada saat itulah Fu Ling dengan enggan berkata, kakak ipar, ketika kamu punya waktu, kamu harus datang dan menemuiku. Aku sangat tertekan di sana sendirian. Yang Kai terlalu malas untuk peduli padanya. Dia mendesak Kyongki untuk berubah menjadi lampu merah dan mendarat di Pulau Bulan Sabit. Di dasar Pulau Bulan Sabit, ada istana sederhana dan tanpa hiasan. Ketika tubuh besar Kyongki mendarat dari langit, sosok anggun telah keluar dari istana. Matanya yang indah melihat ke atas dan bertemu dengan tatapan Yang Kai. Ketika mata mereka bertemu, Yang Kai menyeringai. Zuking terkejut dan senang pada saat yang sama, kamu kembali. Terakhir kali ketika Yang Kai meninggalkan aula Istana Naga dan mengejar Wu Kuang, Zuking secara alami khawatir. Meskipun Wu Kuang tidak lagi berada di puncaknya, dia masih kaisar agung yang melahap surga. Tidak ada yang tahu jika Yang Kai adalah lawannya. Sekarang Yang Kai telah kembali utuh, batu di hati Zuking yang telah tergantung di hatinya akhirnya diletakkan. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah menerkam.
Yang Kai membuka tangannya dan menariknya ke pelukannya, dengan lembut mencium aroma rambutnya. Qiong Qi merasa sangat tidak nyaman. Awalnya, dia agak tidak mau digunakan sebagai tunggangan oleh Yang Kai. Sekarang, pasangan pria dan wanita yang berzina ini benar-benar saling berciuman di punggungnya di siang bolong, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia segera menegangkan tubuhnya dan tidak berani bergerak, jangan sampai mengganggu keduanya. Tetapi pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kejutan yang tak terlukiskan. Benar-benar ada sesuatu yang terjadi. Tuan mudanya benar-benar memiliki sesuatu yang terjadi dengan gadis naga. Ini adalah berita yang mengejutkan. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Meskipun Su Qing tidak mengungkapkan bentuk aslinya, dia bisa merasakan kemurnian garis keturunan gadis naga ini. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan besar dia bukan lawannya. Peringkat ke-9, peringkat ke-10. Dengan garis keturunan murni seperti itu, statusnya di Pulau Naga jelas tidak rendah. Paling tidak, dia akan menjadi penatua. Bagaimana bisa keberadaan seperti itu memiliki hubungan romantis dengan Tuan Muda? Mungkinkah Tuan Muda memiliki garis keturunan setengah naga karena gadis naga ini? Sementara dia membiarkan imajinasinya menjadi liar, Yang Kai dan Su Qing saling menggosok telinga. Meskipun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, ketika kulit mereka ditekan bersama, mereka bisa merasakan kerinduan satu sama lain. Tiba-tiba, Su Qing merasa seseorang sedang menatapnya. Ketika dia membuka matanya, dia bertemu dengan sepasang mata yang cerah dan indah. Mo Xiaoqi berdiri di belakang Yang Kai. Matanya terbuka lebar saat dia menatap kosong ke pemandangan di depannya. Dia punya perasaan bahwa dia tidak bisa menerimanya. Apa yang dia lihat di depannya memberinya dampak besar. Entah kenapa, hatinya terasa masam dan dia hampir meneteskan air mata. Ditatap seperti ini, wajah Su Qing menjadi sedikit merah. Dia dengan lembut melepaskan diri dari pelukan Yang Kai dan berkata sambil tersenyum, "Nona muda ini adalah..." Yang Kai tidak merasa malu sama sekali. Dengan ekspresi riang, dia diam-diam mengirimkan sebuah kalimat ke telinganya. Mata indah Su Qing berbinar ketika dia mendengar ini. Dia melangkah maju dan dengan penuh kasih memegang tangan Mo Xiaoqi, berkata, "Jadi itu adik Xiaoqi." Meskipun dia dan Fu Xuan sama-sama tetua ras naga, Fu Xuan adalah tetuanya. Tidak masalah baginya untuk memanggilnya Little Sister Xiaoqi. Terlebih lagi, dia telah mendengar tentang keberadaan wanita muda ini sejak lama. Hanya saja dia belum melihat wajahnya sampai hari ini. Mo Xiaoqi jelas terkejut dengan tindakannya yang penuh kasih sayang. Pikirannya sudah berantakan, dan sekarang dia bahkan lebih bingung. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia hanya menoleh untuk melihat Yang Kai. Yang Kai tersenyum dan berkata, "Ini Su Qing. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilnya Sister Qing. Saudari Qing." Mo Xiaoqi memanggil dengan lembut. Dia benar-benar terdengar seperti dia akan menangis. Kemudian, dia terjun ke pelukan Su Qing dan mulai terisak. Wajah cantiknya tertutup hujan, dan pakaian Su Qing benar-benar basah kuyup. Su Qing segera tercengang. Dia menatap Yang Kai dan menemukan bahwa Yang Kai juga memiliki ekspresi kosong di wajahnya. "Apakah kamu menggertaknya?" Su Qing membuka mulutnya dan bertanya dalam hati. Yang Kai merentangkan tangannya dengan ekspresi yang mengatakan, "Itu bukan urusanku." Dia benar-benar tidak tahu mengapa Mo Xiaoqi tiba-tiba mulai menangis seperti ini. Mo Xiaoqi juga tidak tahu mengapa. Dia tiba-tiba ingin menangis, jadi dia terjun ke pelukan Su Qing. Su Qing tidak berdaya. Dia hanya bisa memeluk Mo Xiaoqi dan dengan lembut menepuk punggungnya, menghiburnya dengan suara lembut. Yang Kai menyeka keringat dingin di dahinya. Dia diam-diam bersukacita bahwa adegan ini tidak dilihat oleh Kaisar Besar Binatang Bela Diri. Jika tidak, Kaisar Agung akan mengulitinya hidup-hidup. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia agak mengerti perasaan Mo Xiaoqi. Sekarang mereka telah tiba di Pulau Naga dan akan melihat ibunya, tidak dapat dihindari bahwa emosinya akan berfluktuasi. Di bawah emosi seperti itu, jika dia sedikit terstimulasi, dia pasti akan melampiaskannya. Tangisannya berlanjut, tetapi Su Qing tidak menunjukkan ketidaksabaran. Dia terus berbicara dengan lembut. Setelah waktu yang lama, Mo Xiaoqi akhirnya berhenti menangis. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan keluar dari pelukan Su Qing. Dia menggunakan punggung tangannya untuk menyeka matanya. Wajahnya sangat merah hingga hampir meneteskan darah. Dia sangat malu. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Sister Qing, dan dia benar-benar menangis di pelukannya. Dia tidak tahu apa yang akan dia pikirkan tentangnya. Dia diam-diam mendongak dan melihat ekspresi prihatin Su Qing. Dia tidak punya niat sedikit pun untuk mengejeknya. Baru saat itulah dia merasa sedikit lega. Dia kemudian melihat Yang Kai. Dia benar-benar memiliki senyum di wajahnya, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dia segera menginjak kakinya dan berkata, "Kakak yang adalah orang jahat." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bergegas ke kamar tidur Su Qing. Dalam sekejap mata, dia menghilang.
Yang Kai tercengang. Dia menunjuk dirinya sendiri dan bertanya pada Zhu Qing, apa hubungannya ini denganku? Zhu Qing memelototinya. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia mengejar Mu Xiaoqi, meninggalkan Yang Kai dan Qiongqi menggigil tertiup angin laut. Setelah beberapa saat, Yang Kai berkata, Qiong tua, tidakkah menurutmu wanita itu sangat aneh? Qiongqi mengangguk setuju. Jika mereka tidak aneh, maka mereka tidak akan disebut wanita. Yang Kai berkata, Qiong tua, Anda juga memiliki pengalaman seperti ini. Ngomong-ngomong, apakah ada wanita di perlombaan Qiongqi? Qiongqi memutar matanya dan berkata, jika tidak, menurutmu apakah orang tua ini melompat dari batu? Yang Kai tertawa nakal. Aku hanya penasaran, itu saja. Dia berhenti sejenak dan berkata, kamu harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Jika tidak ada yang penting, jangan lari. Aku akan membawamu pergi setelah aku selesai dengan hal-hal di sini. Tuan muda, jangan khawatir. Orang tua ini tahu, ini adalah Pulau Naga. Bagaimana dia bisa berani tidak patuh di sini? Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengingatkan, Tuan muda juga harus berhati-hati. Ras naga tidak semudah itu untuk dihadapi. Anda sebenarnya memiliki hubungan yang ambigu dengan seorang gadis naga. Bagaimana Penatua Agung Zuyan dan Penatua kedua Fu Zun melepaskanmu dengan begitu mudah?